Salam Pak Bambang, saya mau izin bertanya, mengapa orang Yahudi menolak Yesus? Mohon pencerahannya. Tentang keterpilihan Israel. Bagaimana dengan orang Israel yang sekarang ini tidak percaya sama Kristus? Sebetulnya dialog-dialog antara Yahudi dan Kristen itu sudah cukup maju. Dan kemajuan itu saya yakin itu adalah menuju kepada penggenapan dari janji Tuhan. Bahwa ini adalah masa-masa akhir di mana Tuhan akan menuntaskan semua rencananya, nubuat sedang digenapi ya. Tidak menyangka sama sekali sudah. Ini saya cerita tidak hanya dari satu gereja ya, dari lebih lengkap semuanya. Kenapa orang Kristen itu di awalnya pernah clash sama Yahudi? Itu karena warisan sejarah yang panjang. Penolakan Yahudi terhadap Kristen pun itu warisan sejarah yang panjang. Kenapa mereka menolak? Karena gambaran Mesias yang diharapkan tidak cocok dengan Yesus Kristus. Apa yang diharapkan Mesias itu? Kan Mesias itu punya 3 matra, 3 hal. Imam, nabi, raja. Sebagai imam, Kristus itulah imam besar perjanjian baru. Sebagai raja, keturunan Daud. Sebagai nabi, dia nabi yang seperti Musa. Nabi di tengah-tengahmu, di tengah-tengah Israel. Nebi Mihirbeka, Meaheka di antara saudaramu, 12 suku Israel. Yang seperti Musa, nabi Eksodus, nabi keluaran. Tapi intinya Yesus harus seperti Musa. Nabi yang membebaskan bangsa Israel dari penindasan di tanah Mesir, Kristus membebaskan seluruh umat manusia dari perbudakan dosa-dosa. Ini yang gak diterima sama orang Yahudi. Mana sekarang buktinya? Kita butuh pembebasan lah, kita tetap berada dalam cengkeraman pemerintah Roma. Lebih-lebih ketika Yesus mengatakan, tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Lalu murid-muridnya mikir, wah ini alamat mati nih, guru kita ini. Gak cocok dengan harapan kita. Jangankan orang Yahudi yang di luar Yesus. Murid-murid Yesus aja mundur. Siapa yang mundur di antara murid Yesus? Dikisahkan dalam Yohanes pasal 6 ayat 66-67. Ayat 66, maka banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri. 12 rasul masih utuh kok. Berarti murid Yesus itu bukannya 12, ada 70. Yang 12 murid itu ditanya, apakah kalian juga mau pergi juga? Berarti Yudas belum berkhianat, 12 masih utuh. Lah yang mundur itu mana? Yang 70. Yang 70 itu menurut sejarah gereja antara lain Markus dan Lukas. Oke Pak Bambang, penjelasan Anda sangat mencerahkan dan menguatkan iman kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.